Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius pasal 2 ayat 1-11. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Kita semua mengenal kisah ini, yaitu para Majus yang datang dari jauh ke Betlehem untuk berjumpa dengan Yesus yang mereka sebut dengan Raja orang Yahudi. Siapakah para Majus tersebut? Mereka adalah orang-orang non-Yahudi, tetapi beroleh pengenalan akan Tuhan dan menyatakan iman kepada Mesias. Mereka dituntun oleh Allah melalui bintang juga mimpi. Diduga bahwa mereka adalah orang Babel, di mana telah terdapat banyak orang Yahudi di sana. Mereka adalah ahli perbintangan yang sepertinya mengenal kitab Perjanjian Lama. Mereka telah melakukan perjalanan yang sangat panjang untuk berjumpa dengan Mesias, untuk menyembah dan melayaninya. Melaluinya kita belajar mengenai kehausan atau passion akan Tuhan. Berbicara mengenai kehausan akan Tuhan, apakah Bapak Ibu Saudara memiliki kehausan akan Tuhan seperti yang dimiliki oleh para Majus? Mereka mengenal Tuhan melalui firman-Nya dan merindukan Tuhan. Kehausan mereka tampak pada perjalanan panjang penuh bahaya untuk datang ke Betlehem. Di Alkitab kita banyak melihat contoh tentang manusia-manusia kepunyaan Allah, orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan dengan luar biasa. Sebagai contoh, penulis kitab Mazmur dalam Mazmur pasal 42. Pemazmur ini haus bersekutu dengan Tuhan, haus beribadah untuk memuliakan Tuhan, haus akan kasih Tuhan, dan haus akan pertolongan Tuhan. Tentunya kita ingat kisah Sakeus sang pemungut cukai yang haus akan Tuhan. Sakeus ingin berjumpa dengan Yesus oleh karena ia mendengar siapakah Yesus itu.
Yang lain lagi kita mengenal Rasul Paulus yang selalu rindu akan Tuhan dan terus ingin mengenal Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Lalu bagaimana dengan kita? Apakah kita haus akan Tuhan? Mari kita belajar dari orang-orang Majus dalam ayat-ayat renungan kita. Orang-orang Majus menunjukkan kehausan yang sangat besar. Haus berjumpa dengan Tuhan. Haus memiliki kontak dengan Tuhan. Memiliki persekutuan dengan Tuhan. Dan untuk itu mereka telah membayar harga yang sangat mahal. Perjalanan panjang penuh dengan bahaya. Orang-orang Majus ini, mereka haus menyembah Tuhan, rindu menyembah Tuhan. Mereka ingin menikmati hadirat Tuhan, tunduk di hadirat Tuhan, dan mereka mengalami ketundukan yang luar biasa dalam segala hal. Orang-orang Majus ini, mereka haus melayani Tuhan. Mereka memberikan hidup dan segala yang ada pada mereka untuk Tuhan. Perhatikan bagaimana para Majus memberikan hidup mereka. Mereka rela mati untuk berjumpa dengan Yesus. Para Majus memberikan harta benda untuk keperluan Yesus. Apa yang mereka persembahkan, yaitu emas, kemenyan, dan mur, telah menjadi biaya perjalanan Yesus untuk pergi ke Mesir dan hidup di sana. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memiliki kehausan akan Tuhan, seperti yang diteladankan oleh orang-orang Majus ini. Mari kita haus memiliki persekutuan dengan Tuhan, berjumpa dengan Dia, haus menyembah Tuhan, haus melayani Tuhan, haus untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.